Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hai Bu. juga Ibu. Di sini udah bergabung tuh Ibu Zuriatun, Ibu Mardia, Ibu Yunike. Bagaimana kabarnya Bu? Ya Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Bu, baik. Semangat. Masih semangat. Sudah siap untuk Insya Allah siap Ibu. Siap. Mari kita buka presentasi ini. Coba sekarang saya mohon minta kepada ibu siapa yang bersedia untuk membuka acara ini. Ya, Bu, boleh. Oke, Saya boleh Bu. silakan. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa pembuka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan membaca doa permudah urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir wa la tu'asir fi kulli amri ya arhamar rahimin. Amin. Masya Allah, luar biasa doanya Ibu Yunike. Terima kasih Bu Yunike. Iya Ibu, sama-sama. Baiklah, sebelum kita mulai, sebagai penyemangat agar kita lebih semangat, pemanasan dulu nih, kita ice breaking dulu. Tapi siapa dulu nih yang mau memimpin ice breakingnya? Mungkin Ibu Zuriatun, mungkin atau Ibu Mardia? Ya Ibu. Unik kayaknya. Aku tiket yang gue Ada loyo ya. Ya. Ayo Bu, Mari ini Bu, siapa? Ayo Bu, semangat 45. Yes, yes, yes. Oke, semangat nomor 5. Yes. Oke, Bu Yunike. Terima kasih sekali lagi, Ibu. Oke. Mari kita mulai. Mulai ke materi ya. Saya share screen dulu. Di sini kita akan membahas terkait asesmen diagnostik. Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat, Bu? Ibu-ibu? Das. Sudah Bu. Sudah terlihat? Oke, baiklah. Sudah. Oke. Assessment diagnostik. Oke. Di mana asesmen diagnostik itu adalah sesuai namanya ya, mendiagnosis bertujuan untuk mendiagnosis atau mendiagnosa. Atau maksudnya itu untuk mengetes atau mencari tahu apa sih apa kendala-kendala atau masalah yang terjadi dengan mengetahui kondisi awal siswa gitu. Biasanya asesmen diagnostik ini dilakukan pada awal ya, di awal. Akan tetapi dia akan tetap akan kita berlakukan hingga akhir. Jadi sebagai acuan kita dalam pembelajaran. Jadi asesmen diagnostik ini diberlakukan itu sebelum mulainya pembelajaran. Oke. Di sini tujuan asesmen diagnostik. Nah, jadi di sini bisa kita bisa ada 2 asesmen diagnostik, ibu-ibu. Jadi yang pertama itu ada non kognitif dan kognitif. Jadi yang apa sih maksudnya yang non kognitif? Nah, jadi yang kayak mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Jadi kalau non kognitif ini lebih ke psikologi, kondisi psikologi anak dan sosialnya. Beda lagi dengan yang kognitif, lebih ke pengetahuan atau pembelajaran.
Oke, next. Nah, ini. Jadi, seperti yang tadi itu, asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut, seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, gitu. Terus aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, nah gitu, dan gaya belajar, karakter serta minat siswa. Lebih ke minat dan emosi dan psikologi siswa ya, belum sampai ke pengetahuan. Oke, jadi tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah yang pertama persiapan, kemudian pelaksanaan, dan ketiga tindak lanjut. Setelah itu asesmen diagnostik non-kognitif, contoh kegiatan persiapan, misalnya siapkan alat bantu berupa gambar-gambar mewakili emosi. Nah, misalnya sekarang kita akan melakukan asesmen diagnostik kepada anak yang non-kognitif ya, asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi contoh kegiatan persiapan. Jadi misalnya nih ibu-ibu misalnya persiapannya dengan cara siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Tahu emoji kan Bu ya? Gambar emoticon gitu. Nah, itu nanti bisa ada gambar, misalnya gambar tertawa gitu. Nah, gambar tertawa itu bisa mewakili rasa senang anak gitu. Terus kemudian misalnya ada gambar senyum misalnya. Nah, kalau senyum itu ya sedang-sedang. Nanti kalau udah ada gambar yang cemberut itu berarti sudah ada masalah lah seperti itu. Dia tidak suka, rasa tidak sukanya gitu. Nah, kemudian setelah itu kan bisa nanti Ibu membuka daftar pertanyaan gitu. Daftar pertanyaan. Kemudian nah, contoh kegiatan pelaksanaannya. Contoh, misalnya sekarang ibu-ibu bisa melaksanakan diagnostik asesmen diagnostik non kognitif ini bisa dengan bercerita, bisa dengan menulis atau menggambar. Misalnya bercerita, ibu berarti nanti menceritakan anak gitu kan, kayak menstimulus anak gitu yang akan didiagnosa. Jadi nanti dia akan terpancing menceritakan pengalaman dia di rumah, misalnya ketika pandemi misalnya. Ibu ingin bertanya terkait gimana sih perasaannya belajar di rumah gitu. Seneng nggak gitu? Apa sih terus misalnya sekarang kalau di rumah itu biasanya belajar sama siapa gitu, misalnya ibu atau bapak atau enggak keluarganya yang lain gitu, seperti itu. Terkait seneng nggak gitu, bagaimana kalau dia misalnya bilang nggak senang gitu, berarti itu perlu tindak lanjut. Misalnya sekarang menulis, jadi di sini kalau menulis ini anak akan menulis bagaimana. Kita juga bisa mempersiapkan, misalnya seperti pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan, nanti kayak sejenis angket. Nanti anak tinggal mencentang gitu, seperti itu. Terus menggambar misalnya. Jadi kita juga bisa menjadikan media gambar. Misalnya sekarang kita memberikan kertas putih dan pensil atau apa, nanti kita menginstruksikan kepada anak. Coba sekarang gambarkan bagaimana sih perasaannya belajar di rumah gitu kan. Seperti suasana hatinya belajar di rumah. Kalau dia menggambar menjurus ke sana berarti tandanya itu dia bahagia atau dia sedang tidak suka atau dia sedang sedih, seperti itu Ibu ya. Nah, ini strategi tanya jawab. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Nah, ketika kita ingin bertanya menggunakan tanya jawab, usahakan bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang benar-benar dipahami oleh siswa, yang jelas, jangan sampai yang ambigu gitu, membuat siswa bingung. Terus menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya gitu. Misalnya kita memberikan stimulus atau agar mereka paham itu, kita lebih memancingnya gitu. Terus kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi kita juga harus mempunyai waktu yang cukup. Kita nggak boleh tergesa-gesa karena namanya anak-anak, kita harus pelan-pelan.
Oke. Oke. Oke, tadi seperti itu. Nah, setelah itu asesmen diagnostik kognitif. Nah, jadi kalau asesmen diagnostik kognitif ini dia ke pengetahuan. Asesmen diagnostik dia berkala modelnya. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru setelah menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Nah, jadi bisa di awal pembelajaran, bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Ya, Bu Ibu ya. Nah, kalau asesmen diagnostik kognitif ini lebih ke pertanyaannya itu lebih ke pembelajaran gitu ya. Pengetahuannya. Misalnya sekarang mau mengetes pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Nah, seperti itu atau matematika gitu atau IPAS-nya seperti itu. Jadi bisa Ibu menggunakan pilihan ganda atau bisa yang lain juga seperti itu. Oke, mungkin hanya itu, Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu Sofi. Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya pada asesmen diagnostik non-kognitif tadi ya. Nah, karena cara mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswanya. Terima kasih. Oke, Di sama-sama, masa pandemi. Oke. Ulangi ya. Jadi Ibu bertanya, oke. Boleh saya jawab, Bu? Sudah siap? Ya, boleh. Oke. Jadi tadi Ibu bertanya, Ibu Zuriatun bertanya, bagaimana cara kita mengetahui psikologi, ya kesejahteraan psikologi anak ya, di masa pandemi misalnya. Oke, jadi kan, oke, sebagaimana yang kita ketahui di masa pandemi ini kegiatan pembelajaran tatap muka itu sangat sulit sekali dan awal-awal pandemi itu benar-benar tinggi. Kebanyakan bahkan rata-rata semuanya pada satuan pendidikan melakukan pembelajaran melalui media online, ya Ibu ya. Jadi kita guru hanya bisa tidak bisa melihat kejadian yang nyata, gimana pembelajarannya seperti di sekolah yang kita tatap muka gitu, kita nggak tahu gitu. Ya, jadi itulah pentingnya namanya asesmen diagnostik tersebut. Jadi misalnya sekarang Bu, kan pada ini sudah di masa new normal gitu kan. Jadi anak sudah mulai nih masuk sekolah. Jadi kita bisa memberlakukan namanya asesmen diagnostik itu. Nah, gitu. Karena kita ingin tahu bagaimana sih psikologi anak di masa pandemi ini gitu, belajarnya gitu, psikologinya ya, psikologi perasaannya. Jadi seperti tadi itu kita bisa menggunakan bermacam-macam. Sama seperti tadi itu kita bisa menggunakan media, kita bisa menggunakan media seperti tadi itu gambar emoticon gitu. Gambar emoji senyum terus tertawa gitu. Jadi nah selain itu nanti kita berikan angket Bu ya. Kita buat angket, bisa buat angket. Jadi misalnya sekarang aku senang belajar di rumah gitu dia bilang. Jadi misalnya aku senang sekali belajar di rumah gitu di masa COVID-19 misalnya sekarang. Nah, kalau misalnya dia kasih tanda senyum, emoji senyum, berarti dia itu ya sedang-sedang aja gitu. Nanti kalau dia misalnya kasih emoji yang ketawa itu, berarti dia seneng banget gitu. Nah, seandainya dia kasih emoji yang cemberut, berarti dia itu nggak seneng banget gitu, dia pengen sekolah gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti misalnya sekarang kebanyakan nih ketika pernyataannya itu ditaruhkan emoji yang cemberut, itu kita harus tindak lanjuti gitu. Berarti anak ini ada masalah gitu. Kita harus tindak lanjuti lebih jauh lagi gitu. Oke. Terima kasih. Gimana Ibu?
Terima kasih dokter jawabannya. Ibu boleh bertanya, Bu? Oke, boleh Bu, boleh. Ya, tadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih sebetulnya asesmen diagnostis ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagi kita untuk mengambil tindakan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Oke. Bu. Sama-sama. Ini asesmen diagnostik yang baik baik yang kognitif, non kognitif ya Bu ya. Iya, kedua-duanya Oke. aja, Bu. Jadi bagaimana? Ketika kenapa bisa dijadikan acuan? Kenapa? Karena setelah kita melakukan asesmen diagnostik, otomatis kita sudah tahu nih, kita sudah bisa mendiagnosa. Sama seperti misalnya sekarang orang sakit nih Bu ya, orang sakit, terus dia nggak tahu dia sakit, dia merasakan sakit, nggak tahu dirinya itu sakit. Akhirnya dia pergi ke dokter, dia periksa di sana melalui berbagai macam pemeriksaan. Akhirnya dokter mendiagnosanya. Oh, ibu dia setelah melakukan berbagai macam tes gitu kan, pemeriksaan, akhirnya saudara ini mengalami sakit misalnya Bu, jantung misalnya gitu kan, diagnosa jantung. Otomatis si dokter ini akan bisa melakukan tindak lanjut gitu, bagaimana sih cara menanganinya gitu untuk agar dia tidak lebih parah lagi. Nah, seperti itu. Sama juga dengan pembelajaran. Nah, misalnya sekarang kita sudah menemukan masalah nih, misalnya sekarang ketika asesmen diagnostik diberlakukan, kita temukan masalah. Oh, anak ini misalnya sekarang kita tanya, senang dengan cara belajar atau cara mengajar ibu guru di kelas. Gitu. Ada yang jawab ini enggak gitu. Nah, jadi di sana kita bisa menjadikan Ada nggak suara saya, Bu? Udah, Bu. Udah. Oke, terima kasih. Sorry. Bu. Oke, sampai mana tadi, Bu ya? Hasil diagnosis itu. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita sudah menemukan masalah, kita bisa mencoba untuk memperbaikinya. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu, Ibu. Bagaimana, Ibu? Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama Ibu. Penjelasan Ibu sudah membuka pikiran dan wawasan saya juga, yang mantap sekali, Bu. Oke, 2 Bu. jempol. Ya. Oke, bagaimana? Apa semuanya sudah paham? Apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan? Bagaimana Ibu Yunike? Iya, insya Allah bisa Ibu. Oke. Oh Bagus iya, sekali. karena kebetulan waktu juga sudah menunjukkan pukul berapa ini. Kita sudah, mari kita akhiri diskusi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin siapa yang akan mewakili untuk menutup meeting ini? Boleh saya, Bu? Oke, Bu, silakan. Baiklah, Ibu-ibu, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semuanya terima kasih Ibu ya sudah mau ikut berpartisipasi. Semoga kita semuanya mendapatkan kesehatan dan apa yang kita pelajari diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Ibu. alamin. Ya.